Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan hari ini kita sama-sama akan merayakan perayaan Natal keluarga besar Gereja Bethel Indonesia Jalan Merak bersama dengan cabang dan ranting. Dan sebelumnya kita akan minta anugerah Tuhan, doa pembukaan akan dipimpin oleh Pendeta Paul. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum acara ibadah Natal dimulai, kita akan satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Raja yang mulia, Raja yang agung, Raja damai, kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, sebesar-besarmu atas anugerahmu yang besar dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur kalau GBI Jemaat Jalan Merak 29 beserta dengan cabang dan ranting hari ini merayakan Natal. Tuhan, kami berdoa Tuhan sekalipun dirayakan secara virtual, kami percaya tidak mengurangi kebesaran-Mu, anugerah-Mu, hadirat-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memulai ibadah kami hari ini. Haleluya, amin. Amin, amin, puji Tuhan. Tema Natal kita adalah Immanuel, Allah beserta kita. Saya mau ajak kita semua ketika saya katakan Immanuel, katakan Allah beserta kita. Immanuel, Allah beserta kita. Haleluya. Kita akan puji Tuhan kita. Hai mari berhimpun, semua datang memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tanganmu bagi Tuhan. Nyanyi dengan suara yang nyaring bagi Dia. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi dari sorga turun ke dunia ini. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Dia cahaya abadi, Kristus. Cahaya abadi dari Allah Bapa, kentara berwujud di dunia. Anak ilahi berbalutkan langit, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Jemaat Tuhan, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Demi kita ini, Yesus lahir. Haleluya. Demi kita ini, Ia sudah lahir. Peluk Dia dalam iman teguh. Cinta kasih-Nya patut kita balas. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan, sembah Tuhan, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia.
Kidung bagi Tuhan, bergema. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia. Dari gunung, dari padang, kidung malaikat bergema. Angkat tanganmu. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sudah lahir juru selamat, Yesus Kristus Tuhan. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Angkat tanganmu. Gloria in excelsis. Muliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Haleluya. Mari semua kita datang persembahkan suara dan hati kita pada Tuhan. Haleluya. Mari kita pun ke sana untuk melihat putra. Mari kita persembahkan suara dan hati padanya. Oh, Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Haleluya. Gloria in excelsis Deo. Gloria. Gloria in excelsis Deo. Serukan haleluya. Kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Kami suka Tuhan memuji-muji Engkau. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera-Mu Tuhan di bumi ini. Haleluya. Amin. Kami berdoa. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang telah datang bagi kami. Engkau yang telah lahir bagi kami. Engkau yang telah mati bagi kami. Engkau yang telah bangkit bagi kami. Kau naik ke surga dan Kau berkata, aku menyertai-Mu senantiasa hingga pada kudusan zaman. Immanuel, Allah beserta kita. Oh, datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya, bersorak
hai manusia, menyambut Sang Immanuel. Oh datang tunas Isai, oh datang tunas Isai, patahkan belenggu bedi, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah hai manusia, menyambut Sang Immanuel. Oh surya pagi datanglah, oh surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah hai manusia, menyambut Sang Immanuel. Oh datanglah, oh datanglah Immanuel, oh datanglah, oh datanglah Immanuel, datanglah, oh datanglah Immanuel, datanglah, oh datanglah Immanuel. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Kami umat-Mu, siapkan diri. Kami sembah Engkau Tuhan Immanuel, Allah yang menyertai kami. Sebab itu Tuhan, kami angkat penyembahan kami kepadamu. Kami angkat hati kami dan jiwa kami untuk menyembah kepadamu. Allah Immanuel, haleluya. Namamu Immanuel, Allah beserta kita. Sebab itu Tuhan, kami tidak takut, kami tidak khawatir dalam menghadapi apapun. Sebab Allah menyertai kami. Immanuel, Immanuel namanya, Immanuel, Allah serta kita, namanya Immanuel.
Immanuel, Immanuel, namanya Immanuel, Allah serta kita, namanya Immanuel. Oh, Immanuel, namanya Immanuel, Allah serta kita, namanya Immanuel, namanya Immanuel, namanya Immanuel, namanya Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersatu hati, kita mau berdoa, kita bersyukur untuk malam hari ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan, oleh karena Engkau Immanuel, Engkau senantiasa menyertai kami. Maka dalam segala keadaan kami percaya kami akan tetap kuat, kami akan tetap berkemenangan di dalam Engkau. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau malam hari ini kami boleh merayakan Natal bersama-sama keluarga kami. Walaupun mungkin secara online, namun kami percaya Engkau Allah yang hadir dalam setiap keluarga kami. Dan Engkau yang memberkati, Engkau yang melawat, Engkau yang mengubahkan, bahkan Engkau memberikan kepada kami semua yang terbaik. Terima kasih Bapa, urapi dan kuduskan hamba dan setiap kami semua untuk kami boleh layak menerima kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh sukacita kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Saya senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu. Walaupun dalam keadaan online seperti ini, namun saya percaya tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi ucapan syukur kita, betapa Tuhan menyertai kita dengan luar biasa. Amin. Semua bersyukur? Ya, dan pada saat ini saya percaya tema khotbah saya sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh GBI juga. Immanuel, Allah beserta kita. Di dalam firman Tuhan dari Matius 1 ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Tadi Pak Robi sudah menyatakan, mengajak kita semua mengatakannya, dan saya ajak juga Bapak Ibu untuk mengatakan bersama-sama, Immanuel, Allah beserta kita. 1, 2, 3, Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Saudara, saya ingat ada satu video. Ya, ada satu video seorang anak kecil sedang berjalan melewati satu tempat yang diketahui tempat itu tidak aman. Tempat itu rawan, tempat itu berbahaya karena banyak terjadi kejahatan dan lain-lain. Tetapi ketika anak kecil itu berjalan, semua orang-orang yang katanya preman itu minggir. Semua berlarian, semua lari mencari jalannya masing-masing untuk menyembunyikan diri. Anak kecil ini berjalan dengan gagahnya, dan ketika dia berjalan dengan tenang dia jalan dan semua orang takut. Saudara tahu apakah sesungguhnya yang terjadi? Sesungguhnya yang terjadi di belakang anak kecil ini ada bapaknya yang sedang memegang senjata laras panjang, ya, karena bapaknya adalah penegak hukum, dan anak kecil ini berjalan di depan bapaknya dan bapaknya menjaga di belakang, dan semua orang di belakangnya ketakutan.
Apakah dia takut karena anak kecil itu? Bukan, dia takut karena bapaknya. Nah saudara, Immanuel, kita sama mungkin seperti anak kecil tadi. Mungkin kita bukan siapa-siapa, tetapi karena Tuhan menyertai kita, maka kemenangan menjadi bagian kita. Amin. Ya, saudara, karena Tuhan menyertai, ada 3 hal yang saya mau sampaikan buat kita semua. Yang pertama, ada tuntunan Allah ke arah yang tepat dalam setiap langkah hidup kita. Kita tidak perlu takut lagi kemana kita pergi, karena Tuhan menyertai kita. Karena Tuhanlah yang menuntun setiap langkah kita. Saudara ingat, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka dipimpin oleh apa? Dituntun oleh apa? Tiang awan dan tiang api. Mereka boleh keluar dan melewati padang gurun, dan mereka tidak tersesat tentunya. Ya. Lalu, kalau saudara ingat, kita lagi merayakan Natal. Orang Majus, mereka dituntun untuk bisa menjumpai palungan Yesus yang baru dilahirkan. Bagaimana caranya? Ada bintang yang terus mengawalnya, yang menuntunnya, sehingga orang Majus bisa datang ke sana dengan tepat. Betul? Ya. Nah, saudara, kita punya Roh Kudus yang menuntun kita setiap saat, yang membawa kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus yang akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Saudara, beberapa kali saya harus pergi melakukan tugas, baik di luar kota maupun di luar negeri. Saya tidak tahu kemana saya harus pergi karena saya belum pernah ke sana. Ada satu alat, kita bersyukur, yang namanya GPS, Global Positioning System. Saya pegang GPS, saya pakai Google Map mungkin di handphone. Bersyukur, tempat yang saya belum tahu saya bisa datangi ke sana dengan tepat. Karena apa? Karena dituntun oleh GPS tadi. Ya, nah bagaimana dengan hidup kita? Kita punya GPS yang luar biasa, yang tidak perlu sinyal satelit lagi, yang tidak perlu lagi sinyal dari provider. Ya, yaitu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan akan menuntun kita kepada kebenaran yang sesungguhnya. Di dalam Yesaya 48 ayat 17 dan 18 dikatakan, beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ayat 18-nya dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kita bersyukur, kita diberikan Roh Kudus yang akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran Allah dan firman Allah yang akan membawa kita kepada rencana Tuhan yang sesungguhnya. Saudara, oleh karenanya, yang pertama, ketika Tuhan menyertai kita, ada tuntunan ke arah yang tepat. Setiap langkah kita dituntun oleh Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan menyertai kita, maka ada pertolongan, ada pemulihan, ada pemeliharaan, bahkan ada mujizat-mujizat Allah. Amin. Bapak Ibu di rumah dan di tempat ini sungguh mengalami pemeliharaan Tuhan, sungguh mengalami pertolongan Tuhan. Tentu kita semua dalam menghadapi masa COVID ini adalah saat yang tidak enak. Saya sangat-sangat merasakan hal yang serupa juga. Tetapi saya ingat apa yang sudah terjadi di dalam firman Allah. Bagaimana bangsa Israel ketika mereka juga keluar dari tanah Mesir. Mereka dikejar oleh tentara Mesir. Tetapi Tuhan bisa membuat laut Teberau itu terbelah. Semalam-malaman terbelah. Dan seluruh bangsa Israel itu bisa melewatinya di tanah kering. Mereka bisa lewat dengan tenang. Tuhan bisa ubah laut Teberau, dibelahnya supaya kita bisa berjalan. Dan kita tahu akhirnya tentara Mesir pun mati di situ. Ya, saudara, mungkin kita putus asa hari-hari ini.
Kita tidak tahu lagi harus bagaimana. Sepertinya sudah tidak ada jalan lagi dalam hidup kita. Mungkin kita sudah kehilangan akal, harus gimana lagi? Tabungan sudah habis, mau pinjam tidak ada yang kasih. Ya, mungkin kita kebingungan, kapan vaksin ini bisa kita terima? Apalagi yang umurnya mungkin sudah lanjut, mulai berpikir, apakah aku dikasih vaksin? Ya, atau mungkin dikasih makanan aja secukupnya. Ya, karena mungkin usianya sudah lanjut. Ya, saudara, jangan khawatir. Saat tidak ada jalan, Tuhan buat jalan. God will make a way where there seems to be no way. Amin. Ya, jangan pernah takut. Dan saudara ingat ketika bangsa Israel, mereka sedang berjalan di padang gurun, mereka kehausan, mereka mulai marah-marah karena mereka nggak dapat minum. Tuhan ubah air di Mara, air yang pahit itu menjadi manis. Luar biasa bukan? Mungkin kehidupan kita saat-saat ini penuh dengan kekecewaan, penuh dengan sakit, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kepahitan. Kita kecewa dengan keadaan ini. Tapi dengar saudara, kalau kau datang kepada Yesus, yang pahit bisa Tuhan ubah menjadi manis. Kuncinya adalah kita bawa dan hadir kepada Tuhan. Natal tahun ini pastikan bahwa engkau datang kepada Tuhan. Air di Mara yang pahit diubah menjadi manis oleh Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Kalau engkau mau diubahkan, datang kepada Tuhan Yesus. Dia yang menyertai engkau dan dia akan mengubah seluruh kepahitanmu menjadi sesuatu yang manis. Saudara, apalagi yang kita alami hari-hari ini? Mungkin kita kesulitan, mungkin kita tidak tahu apa yang harus kita makan. Mungkin kita merasa, aduh Tuhan saya mulai kekurangan nih. Dulu bisa makan enak, sekarang makan seadanya. Dulu bisa jajan kemana-mana, sekarang susah. Dulu bisa ke mall, sekarang takut mungkin. Ya, dulu bisa kemana-mana jajan-jajan, makan-makan di pinggir jalan, sekarang mengerikan. Bisa-bisa salah-salah kena tular. Ya, saudara ingat bangsa Israel ketika juga mereka mengeluh, lebih baik aku di sana, di Mesir, mati menghadapi kuali penuh dengan daging katanya. Kurang ajar memang bangsa Israel ya. Dan Tuhan lakukan sesuatu. Pada pagi hari Tuhan berikan mana, dan pada petang hari Tuhan berikan burung puyuh. Dan Tuhan pelihara bangsa Israel bukan 1 hari 2 hari. Tuhan pelihara bangsa Israel 40 tahun lamanya. Bukankah itu luar biasa? Saudara, mungkin hari-hari ini kita merasa kekurangan, merasa bingung dengan keadaan ini. Saudara ingat, burung di udara Tuhan pelihara. Bunga bakung diberi keindahan. Masakan kita anak-anaknya tidak diberi makan? Bapamu yang di sorga dikatakan Matius 6. Tahu kamu memerlukan semuanya itu. Oleh karenanya percayalah, ketika Tuhan menyertai, maka kita tidak perlu takut apapun. Ya, kita serahkan semua hidup kita. Mungkin saat ini kita merasa di padang gurun seperti bangsa Israel. Mungkin hari-hari ini kita lalui dengan begitu penuh dengan pergumulan dan penderitaan. Rasanya sudah panas di dalam hati ini. Ya, mungkin kita sudah kelelahan, mungkin kita juga sudah lapar, mungkin kita juga sudah kangen beribadah bersama lagi di gereja, bukan begitu? Tetapi percayalah, Tuhanlah yang memelihara kita. Tuhanlah yang menolong kita. Dia Immanuel, Allah yang mencukupkan segala yang kau perlukan. Ya, dan ketika Yesus hadir dalam hidup kita juga ada pemulihan dan ada mujizat. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, mujizat yang pertama Tuhan Yesus lakukan apa? Air diubah menjadi anggur, betul sekali. Tapi saudara tahu sesungguhnya air apa yang diubah oleh Tuhan Yesus menjadi anggur yang baik itu? Air buat cuci kaki, saudara. Air di tempayan bangsa Israel dulu kalau ada tamu datang yang pertama dicuci adalah kakinya karena badannya kan sudah mandi. Mungkin ya. Ketika dia jalan, debu, kotor, dia mau masuk rumah, kakinya lah yang dicuci. Dan saudara tahu di pesta di Kana itu ada tempayan yang dipakai untuk cuci kaki. Airnya, air tempayan cuci kaki diubah oleh Tuhan Yesus menjadi air anggur yang baik. Saudara, mungkin hari-hari ini kita berpikir, I am nothing. Aku bukan siapa-siapa.
Aku ini mungkin sudah tidak dihargai lagi. Aku disia-siakan. Mungkin aku ini merasa tidak berguna, tidak berarti lagi. Mungkin kita merasa kita sama rendahnya dengan air cucian kaki tadi. Tapi dengar, ketika kita datang kepada Tuhan, bahkan air untuk mencuci kaki sekalipun, Tuhan bisa ubah menjadi anggur yang baik. Izinkan hidupmu, serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubahkannya. Bahkan saudara ingat, wanita yang hidup dalam dosa, yang ketangkap basah, sedang melakukan perzinahan, dan banyak orang mau melempari dia dengan batu. Apakah Tuhan Yesus lempar dia dengan batu? Tidak. Tuhan Yesus ampuni asal dia bertobat. Dan Tuhan Yesus tidak pandang hina. Zakeus, pemungut cukai, ketika Zakeus sungguh merindukan untuk bertemu dengan Yesus, walaupun badannya pendek naik ke atas pohon katanya ya. Apa yang terjadi saudara? Tuhan Yesus mau makan di rumah Zakeus. Dan Zakeus bersama dengan keluarganya diubahkan oleh Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita juga merasa bahwa kita ini orang berdosa, sudah tidak layak lagi, sudah tidak berarti lagi, terlalu besar dosa saya. Mungkin saudara pikir, dengar, kalau kita datang kepada Tuhan, Dia adalah Allah yang mengampuni kita. Natal merayakan betapa kasih Tuhan kepada kita. Izinkan hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Ya, buat supaya engkau berubah. Tahun 2020 bersama hadirnya corona dan bersama dengan perginya corona, sebentar lagi saya percaya ini semua akan meninggalkan kita, ya. Dan ketika itu pergi, pastikan bahwa hidup kita juga sudah meninggalkan cara hidup yang lama dan kita hidup sebagai manusia yang baru dan Allah terus menyertai kita. Mungkin hari-hari ini kita juga putus asa. Iman kita sudah mulai tenggelam seperti Petrus yang berjalan di atas air awalnya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, dia mulai tenggelam, dia mulai ketakutan. Dan saat itu apa yang terjadi saudara ingat? Tuhan Yesus datang mengulurkan tangannya dan mengangkat Petrus. Mungkin kita hari-hari ini sudah merasa tenggelam di dalam iman. Tetapi ketika engkau menyadari kehadiran Yesus, ketika engkau menyadari bahwa Dia Allah Immanuel yang menyertai, Dia akan mengangkat engkau dari keterpurukanmu, dari kelemahanmu, dari kehinaanmu. Dia akan angkat engkau sehingga engkau akan berjalan bahkan di atas badai. Ya, hari-hari ini izinkan sungguh kepada Tuhan. Bahkan banyak saudara-saudara kita, mungkin teman-teman kita, keluarga kita, tetangga kita yang hari-hari ini mengalami terpapar COVID-19. Ya, ingat Tuhan Yesus sudah melakukan mujizat yang luar biasa. Yang buta dari lahir dicelikan dengan apa? Bahkan dengan ludahnya, dia meludah ke tanah, diaduk-aduk, dibubuhkan kepada mata yang buta dan disembuhkannya. Yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, saudara. Bahkan saudara ingat, ada perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dikatakan di firman Tuhan, sudah dihabiskan semua hartanya untuk berobat kepada tabib katanya. Tetapi dia sudah tidak bisa apa-apa lagi. Kebayang sama saudara ya, pendarahan 12 tahun, itu muka mungkin udah putih saudara. HB-nya mungkin udah tinggal 7 barangkali. Jalan udah kayak layangan, sempoyongan. Melihat ke depan mungkin udah buram, ngelihat orang kayak pohon, kadang-kadang kayak pisang goreng juga bahkan ya. Karena pandangannya sudah tidak baik lagi karena kekurangan darah. Apa yang terjadi? Perempuan itu berkata, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku sembuh. Dan saat itu ketika dia menjamah jubah Yesus, dia mengalami kesembuhan. Mungkin saudara di rumah sedang mengalami sakit dan kau putus asa. Kau sakit apa saat ini? Dengar baik-baik, ada kabar sukacita. Asal kau jamah saja jubahnya, maka engkau disembuhkannya. Tuhan Yesus Allah Immanuel, Dia menyertai engkau. Izinkan Tuhan melakukan pemulihan dalam hidupmu. Bahkan Lazarus yang sudah mati 4 hari dan membusuk, Tuhan Yesus bangkitkan kembali. Apakah engkau percaya akan semua ini? Dalam setiap pergumulanmu, dalam setiap masalahmu, dengar baik-baik. Selama Tuhan Yesus bersama dengan kita, kita tidak perlu takut. Karena Dia Allah penyembuhku. Ya, saudara, oleh bilur-bilurnya Dia menyembuhkan kita. Nah yang ketiga, yang terakhir, Tuhan Yesus menyertai kita. Oleh karenanya Dia juga mau, karena Dia Allah yang sudah menyertai dan akan terus menyertai kita, maka
sebagai orang yang sudah menerima berkat anugerah, pengampunan, sudah menerima pertolongan, kesembuhan, mujizat dari Tuhan, maka kita pun ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar baik ini kepada semua keluarga kita, kepada semua orang di sekitar kita, supaya semua orang diselamatkan. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan tidak ada seorang pun yang binasa. Oleh karenanya sesuai dengan Matius 28 ayat 19 dan 20, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus memberikan satu perintah, dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Saudara, kita bersyukur sebagai umat Allah yang sudah menerima anugerah Tuhan. Biarlah kita bagikan anugerah ini kepada semua orang di sekitar kita. Amin. Saudara mau keluargamu semua diselamatkan? Saudara mau seluruh isi rumah tanggamu diselamatkan? Bahkan keluargamu yang jauh-jauh di sana juga diselamatkan? Tentu kita mau. Caranya bagaimana? Kitalah yang membagikan kasih Tuhan. Kitalah yang memberitakannya. Natal tahun 2020 kita rayakan dengan khusus dan berbeda. Tetapi saya percaya Tuhan Yesus sudah hadir dalam hidupmu. Tuhan Yesus hadir dalam setiap keluarga. Tinggal bagaimana kita mau meresponi apa yang sudah kita ketahui. Bahkan yang kita terima pada saat ini. Ketika Tuhan Yesus menyertai, ada tuntunan dalam setiap langkah kita. Ketika Tuhan Yesus menyertai kita, ada kemenangan, ada pengampunan, ada mujizat, ada pertolongan, ada pemeliharaan, ada kesembuhan yang dari Tuhan. Apakah engkau mau mengalaminya? Dan ketika Tuhan menyertai kita, maka kita bagikanlah kabar sukacita ini kepada semua orang. Saya ajak kita semua pada malam hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah, kita boleh sama-sama berdoa. Kita mohonkan pertolongan Tuhan, lawatan Tuhan buat kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Firman-Mu yang adalah kekuatan kami. Firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami merayakan Engkau Allah Immanuel, Tuhan Yesus yang sudah lahir bagi kami. Kau yang lahir kandang domba. Kau Allah yang penuh kuasa. Kau sudah menebus setiap manusia melalui kematian-Mu di kayu salib. Dan Kau bangkit dari antara orang mati. Kau naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Kau memberikan Roh Kudus-Mu untuk memenuhi setiap kami, menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada dalam hidup kami. Kami percaya Engkau ada dalam setiap keluarga, di rumah jemaat-Mu, dimanapun berada. Kami tahu Engkau ada pada saat ini. Tuhan, kami mohonkan Tuhan pertolongan-Mu untuk Tuhan yang menuntun kami melewati padang gurun yang sedang kami hadapi, kesukaran yang sedang kami hadapi saat-saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan terus berjalan bersama kami, Roh Kudus yang akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran Allah. Firman-Mu yang akan terus membawa kami seperti Google Map tadi Tuhan, seperti GPS tadi, bahkan lebih dari semua itu kami akan dituntun, dibawa kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya oleh karena pertolongan-Mu dahsyat dalam hidup kami. Karena Engkau Allah Immanuel yang menyertai, kami yakin dan percaya setiap kami sudah mengalami Tuhan pertolongan yang dari Tuhan. Yang lemah boleh mendapatkan kekuatan yang baru, yang berbeban berat mendapat kelegaan, yang terikat mendapat kelepasan dari Tuhan. Yang sakit, mari sama-sama kita tumpangkan tangan pada bagian tubuh kita yang sakit. Yang sakit akan mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Oleh karena bilur-bilur Yesus menyembuhkan engkau. Bahkan hari-hari ini yang mungkin sedang mengalami kesukaran, mengalami pergumulan dalam masalah ekonomi, kami percaya Tuhan, Kau akan mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh setiap kami. Bahkan Kau tahu apa yang sesungguhnya kami perlukan untuk hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami mau Tuhan
Biar pada malam hari ini juga kami bersatu hati bersama dengan seluruh gereja Tuhan yang merayakan Natal 2020 ini Tuhan. Kami berjanji di hadapan Tuhan untuk menjadi saksi-Mu kemana kami pergi. Kepada keluarga, lingkungan, kepada orang-orang di sekitar kami. Kami boleh memberitakan karya penebusan Tuhan. Kasih Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan curahkan atas setiap kami semua. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tetapi kami percaya Engkau Allah yang menyertai kami. Firman-Mu akan terus berkata-kata dalam hidup kami. Roh Kudus yang akan terus mengingatkan terus kami. Sehingga kami boleh semakin kuat lagi di dalam Engkau. Bahkan ketika kami lemah pun menghadapi badai. Sama seperti Petrus yang diangkat oleh Tuhan. Maka tangan Tuhanlah yang akan mengangkat kami. Dan membawa kami ke dalam seluruh kemenangan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus. Biar firman-Mu termeterai dalam hati kami. Supaya kami juga melakukannya di dalam semua dan setiap waktu dalam sepanjang hidup kami ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, boleh ikut candlelight, siapkan lilin, lampu di rumah bisa dimatikan. Candlelight ini yang kita pegang semua adalah simbol Kristus terang dunia telah lahir bagi kita semua. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Malam Kudus. Hati bersyukur pada Tuhan. Malam kudus, sunyi senyap, dunia Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap. Kabar baik menggegap. Kabar baik balas sorga menyanyikannya. Kau gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom. Malam kudus, sunyi senyap. Malam kudus, sunyi senyap. Kurnia dan berkat. Kurnia dan berkat tercurah
jauh ya anak kudus, cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Kami bersyukur Tuhan yang luar biasa di dalam hidup setiap kami. Melalui perayaan Natal 2020, Engkau sudah menyatakan kasih-Mu atas kami. Seperti lilin yang menyala, Engkau memberikan kepada setiap kami tanggung jawab untuk menjadi berkat menerangi dunia ini. Kami rindu bahwa setiap kami pribadi lepas pribadi mengerti bahwa tujuan Tuhan menciptakan kami adalah menjadi berkat, memberikan kepada setiap kami tanggung jawab untuk menerangi dunia yang gelap ini. Terima kasih untuk tahun-tahun di mana Tuhan memelihara hidup kami. Terima kasih untuk berkat-berkat perlindungan Tuhan yang luar biasa. Pemeliharaan Allah yang luar biasa di dalam hidup ini dan Engkau sudah membuktikannya bagi kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar di dalam hidup kami. Terus ingatkan kepada kami ya Bapa sampai pada kesudahannya, supaya kami mengerti tujuan hidup kami yang sebenarnya. Terima kasih untuk berkat-berkat perlindungan yang kami percaya juga Tuhan akan berikan kepada setiap kami. Yang percaya kepadamu pada tahun-tahun yang akan datang, walaupun sesulit apapun, tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tangan-Mu yang akan terus menuntun langkah kami, kasih-Mu dan anugerah-Mu yang akan menaungi kami, supaya setiap kami berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, kasih-Mu dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami rindu ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyelamatkan bangsa ini. Kami akan melihat bagaimana setiap orang akan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan terus membawa bangsa kami untuk mengenal siapa Tuhannya. Terima kasih untuk berkat-Mu. Kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kami rindu, dimanapun Tuhan tempatkan kami akan menjadi berkat. Sesulit apapun kehidupan kami akan terus bersyukur kepadamu, karena kami tahu Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Dan Tuhan akan memandang kami, Tuhan akan mendengarkan segala doa-doa kami. Terima kasih untuk berkat-Mu. Kami rindu setiap kami sekali lagi ya Tuhan, boleh menjadi berkat di dalam dunia ini. Kami percaya Tuhan, di tahun 2021 nanti kami akan melihat terang Tuhan yang bertambah terang di dalam hidup ini. Dan kami percaya anugerah Tuhan terjadi buat bangsa kami Indonesia yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa-doa kami ke dalam tangan kasih anugerah Tuhan. Dan sebelum kami akhiri ibadah Natal di tahun 2020 ini, kami rindu untuk menerima berkat dari Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita bangkit berdiri dan kita angkat kedua tangan kita. Dengan iman kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Mari. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah, bawalah berkat berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih teladan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuasa kemenangan sukacita dari Roh Kudus memenuhi engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah segala berkat yang mengiringinya. Apa yang kau butuhkan Tuhan cukupkan dengan berlimpah. Bahkan kau dan seluruh isi rumah tanggamu akan terus disertai Tuhan. Karena Dia Allah Immanuel yang menyertaimu. Dan kau akan menjadi berkat yang memuliakan Tuhan. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya dan menerima berkat bersama berkata, amin. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan tahun baru.
Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Yes! Woo! Yang
PMB Ranca Bungur mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.
mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Pendeta Rubin Adi Abraham mengajak Anda semuanya untuk mengikuti Natal bersama Sinode Gereja BT Indonesia yang akan diadakan pada hari Senin tanggal 28 Desember jam 6 sore di YouTube Sinode GBI Official. Para hamba Tuhan akan melayani, baik saya, Pendeta Wiryo Hadi, Pendeta Hengki So, para pemuji, penyembah yang diurapi Tuhan akan memberkati kita. Temanya Immanuel, Allah beserta kita.